Cek cek. Cek cek. Bentar bentar. Alhamdulillah baik, sekarang masih sibuk tahlilan Bapak di rumah hari ke-6 dan sementara aktivitas off dulu gitu. Kita juga ya kakak. Iya, makasih. Kakak kalau boleh nanya, gimana sih kedekatan almarhum ayah dengan kakak sendiri? Iya, sangat dekat ya, apalagi ya sama Bapak sendiri, tiap hari ketemu, tiap hari eh, selalu ngobrol. Dan Bapak tuh orangnya hangat banget sama anak-anaknya, sangat perhatian sama cucunya. Jadi kalau misalkan di rumah emang sering nanya, semua berurutan ditanya satu-satu, ini kemana, ini di mana, ini mana gitu. Jadi semua di absen gitu. Jadi sekarang begitu, nggak ada yang benar-benar kehilangan banget gitu. Dan biasanya curhat juga sama Bapak, kan sekarang begitu nggak ada Bapak, bingung curhat sama siapa. Kadang kan kalau curhat sama mama kan ada ujung-ujungnya diomelin, tapi kalau bapak tuh bener-bener yang ngomong banget, bijaksana banget, yang bener-bener hangat banget, bikin kita anak-anaknya tuh nyaman banget gitu. Kakak emang lebih dekat kepada almarhum ayah gitu ya? Iya sih, biasa kan kalau anak perempuan kan emang lebih dekat sama bapak ya daripada sama ibu, tapi sama ibu juga dekat sih gitu Tadi kan mungkin ya selain curhat cerita-cerita ya. gitu, apa sih mungkin kegiatan yang semasa hidup kalian sering lakuin gitu? Me time bersama bapak itu atau menyempatkan? Apa ya, kita tuh lebih lebih seneng di rumah tuh, seneng kumpul nonton bareng gitu kan, ngobrol sharing tentang kehidupan kita masing-masing gitu kan. Dan kita tuh sering ajak bapak kuliner karena bapak tuh suka banget kuliner keluar gitu kan. Bapak tuh kan emang 2 tahun terakhir ini kan kondisinya kurang baik, jadi lebih banyak di rumah karena kan kalau untuk pergi-pergian agak riskan karena bapak harus dibantu dengan kursi roda. Jadi ya kami usahakan untuk makan di luar, keluar kota yang dekat-dekat dari Bandung sih gitu. Jadi itu momen kebersamaan yang kita tuh nggak bisa lupa, dan bapak tuh seneng banget sih kalau kita anak-anaknya ajak bapak keluar makan. Bapak suka banget dengan makanan kayak ikan gitu, suka banget gitu. Ada nggak sih kak pesan dari almarhum bapak yang kakak ingat banget dari dulu sampai sekarang? Hmm, Bapak sih eh, sering ngasih nasehat jangan supaya kuat gitu kan menghadapi kehidupan, karena kita tuh hidup di dunia ini kan hanya sementara aja ya, apalagi setelah kepergian almarhum suami kan apa-apa sendiri. Jadi bapak ini sering menguatkan gitu. Jadi bapak tuh termasuk semangat hidup buat aku untuk eh, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, merawat anak-anak. Bapak tuh salah satu orang tua yang bikin aku semangat hidup gitu, memberi aku kekuatan gitu. Tapi mungkin kak saat itu ada nggak sih sebelum beliau pergi, ada mungkin yang penyesalan kakak yang belum apa ya, ada yang belum tersampaikan atau mungkin keinginan beliau yang belum kakak turutin gitu? Karena kan beliau kita nggak tahu ya ada untuk kapan datang, jadi kayak mungkin ada Iya, sesuatu yang apa ya, bapak tuh terakhir tuh minta dibelikan handphone, dan saya emang belum belum sempat untuk membelikan handphone karena sebelumnya juga udah pernah membelikan handphone untuk bapak, tapi emang nggak pernah dipakai. Jadi bapak tuh lebih suka mengkoleksi handphone di rumah gitu kan, tapi nggak pernah dipakai. Terus kan kondisinya waktu itu pas bapak minta handphone pun bapak emang udah nggak pernah pegang handphone. Jadi aku mikir buat apa gitu kan, cuman disimpan aja, di koleksi di rumah gitu. Itu sih yang sampai sekarang kepikiran, kenapa sih aku malah nggak sempat beliin gitu kan. Terus juga kita tuh kemarin udah sempat happy karena siangnya sebelum bapak meninggal malam itu bapak tuh sempat apa ya, sempat kondisinya membaik
sempat mau makan, bisa makan ya, minum gitu, tapi ternyata apa ya, malamnya malah nggak ada gitu. Itu yang bikin kita tuh perasaan kita tuh naik turun jadinya kan. Begitu kita happy siangnya, ternyata malam tuh bapak nggak ada gitu. Kita sedih banget, padahal kita tuh udah rencana, yaudah nanti kalau bapak sehat kita ajak bapak kuliner yuk, katanya ajak bapak ke pantai karena bapak suka banget makan, bapak pengen banget kan pengen ke pantai gitu. Tapi ternyata ya Allah berkehendak lain dan semua rencana itu nggak bisa terwujudkan gitu. Kalau misalnya kedekatan almarhum ayah dengan cucu-cucu gimana? Kata dia dengan anak-anak tuh sangat Iya, deket banget, deket banget, terutama sama anak aku yang paling kecil, Nina. Jadi pas 5 hari sebelum meninggal itu kan bapak sempat dirawat di rumah ya, itu sempat nanya Nina mana. Terus begitu aku deketin tuh bapak tuh sempat nanya, oh ini Nina, yang sempat nyubit pinggangnya Nina. Dan luar biasa, bapak kok masih ada tenaga gitu, masih ada semangat gitu kan. Padahal sebenarnya bapak juga untuk nafas tuh udah sulit banget ya, udah susah karena udah pakai oksigen, tapi bapak masih kuat gitu. Dan kalau kita tanya, anak-anaknya nanya, Pak apa yang sakit, apa yang kerasa, bapak selalu bilang enggak, enggak ada yang sakit, selalu bilang gitu. Padahal bapak tuh nafas aja udah sulit gitu. Jadi ya, buat aku bapak tuh yang sosok yang bener-bener kuat, yang jadi panutan lah buat aku sama anak-anak yang lain. Aku juga istilahnya hidup harus seperti bapak, nggak boleh banyak mengeluh karena hidup tuh berjalan terus, kita harus kuat gitu ya. aku mau bahas mengenai emang agak jomplang sama Ya, fashion ya, oke. Kalau kakak ini kan juga model juga, penting nggak sih untuk kakak menjaga penampilan sebenarnya? Iya penting banget sih penampilan, maksudnya untuk fashion, baju performance gitu, atau untuk penampilan badan gitu. Iya. Dua-duanya. Fashion juga, badan juga. Kalau saya sih terus terang emang nggak nggak begitu mengikuti fashion ya, karena orangnya cuek dan tomboy juga, jadi nggak terlalu mikirin masalah fashion. Jadi kalau misalkan masalah fashion, untuk misalkan untuk ada pemotretan, syuting, biasanya aku lebih konsultasi sama adik-adik karena mereka lebih ngerti fashion gitu kan. Kalau aku kan lebih males gitu kan mikirin fashion, karena kan aku di rumah fokus ngurus anak-anak ya, jadi nggak kepikiran ke situ. Jadi selalu tanya fashion itu ke adik-adik, jadi nggak ketinggalan zaman deh kalau pas lagi pemotretan atau lagi syuting gitu. Jadi ada ininya, ada apa namanya, Fashion stylist. iya, fashion stylist. Nah kalau untuk perawatan badan sendiri, emang dari dulu emang suka olahraga, jadi alhamdulillah sampai sekarang badan terjaga sih, nggak gemuk gitu ya, dan nggak pernah overweight, selalu stabil dari dulu sampai sekarang karena emang olahraganya rutin. Dan itu penting banget supaya kulit kita tetap sehat gitu kan, lembab. Dan kalau misalkan kita olahraga itu keluar keringat, otomatis kan racun-racun di dalam tubuh, sel kulit mati itu semua terbuang dengan olahraga. Nah, itu penting banget. Olahraganya banyak. Aku kan suka olahraga ekstrim karena aku aslinya tomboy. Jadi suka olahraga bela diri. Dari dulu sih, dari zaman SMA suka. Cuman kan on off karena kan kegiatannya kadang. Terus juga suka wall climbing. Kalau wall climbing sekarang sih udah dikurangi karena dulu almarhum suami pernah ngasih nasihat, ngasih namanya amanat ya, sebelum meninggal itu, tolong kamu diving. Aku kurangin sekarang. Paling sekarang kalau diving aku cuman ikut-ikut adik aja, ikutan diving, tapi cuman ngeliatin aja. Aku paling berenang di laut aja, cuman sekedar snorkeling aja, menikmati suasana aja. Nah kalau wall climbing juga aku cuman menikmati suasana. Sekarang adik aja yang wall climbing, jadi cuman menahan diri untuk anak-anak aja supaya apa ya, menjaga diri sendiri supaya nggak ada apa-apa, tapi
aku juga perlu healing, jadi healing tuh itu. Terus Zumba juga suka, ya minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu lebih nyaman juga, kita terlalu kayak kemana, kayaknya risih gitu. Jadi suka pengen nggak mau jadi pusat perhatian orang. Kalau kayak aja nanti adik yang ngasih tahu, teh beli ini ya gitu. Bodo amat. Untuk seperti kayak tas, sepatu juga cuek, mau pakai apapun dia nyaman, bagus di kamera, nggak perlu yang harus. Udah ya.